Satu Lubuk Linggau. Bisa. Pelajar SMK Negeri 1 Lubuk Linggau baru saja mengharumkan nama sekolah. Kali ini diraih peserta didik kelas 12 jurusan multimedia. Mereka meraih 2 gelar juara sekaligus dalam 2 event yang berbeda. Pertama, dalam lomba film dokumenter yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Mengusung judul film Mutiara Talang Belalau, SMK Negeri 1 meraih juara 1, unggul bersaing dengan puluhan peserta sekota Lubuk Linggau. Mau tahu bagaimana proses pembuatan videonya? Simak penjelasan Rudi Hartono yang merupakan pengarah film dokumenter SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Sebenarnya proses pembuatan lomba film dokumenter yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau ini kita sudah merencanakan waktu itu karena di situ dokumenter sifatnya. Jadi kita ingat ada seorang guru yang orang tuanya asli dari Talang Belalau dan beliau juga sebagai pelaku, yaitu pernah melakukan tradisi budaya. Ya, boleh dikatakan tradisi itu dinamakan mandi kasai. Mandi kasai. Oleh sebab itu anak-anak ini saya panggil, mereka ini Pinky, pemain hanya peran pembantu. Kemudian objek utamanya adalah Indah Saputra ini, Indah Saputri. Oh ya. Indah Saputri ini adalah objek utama sebagai pemeran utama untuk mengulas tentang mandi kasai itu sendiri, melakukan paling tidak bertanya jawab dengan Pak Haji Komi, narasumber dari mandi kasai itu. Kemudian itu penata kamera, ini juga pemeran sama dengan Pinky. Kemudian Kiki, disebut Kiki, ini juga penata kamera. Ini Sabrina juga sebagai pemeran pembantu. Jadi seperti itu penata kamera. Nah, kemudian dari hasil kami berembuk, kemudian kita minta bantuan Pak Arwan, karena Pak Arwan adalah salah satu orang guru yang orang tuanya sendiri sebagai pelaku mandi kasai. Ya, jadi kita rebuk sama Pak Arwan. Alhamdulillah Pak Haji Komi mau datang ke sekolahan untuk memberikan informasi tentang budaya tradisi di Talang Belalau yang sampai sekarang masih dilakukan. Jadi kita sebagai pemuda, ya kan, sebagai generasi penerus bangsa, bangga melihat daerah Talang Belalau ini masih memperdulikan budaya yang sangat boleh dikatakan sudah klasik, sudah hampir punah. Tapi alhamdulillah pemerintah kota dengan berbagai macam upaya dengan ketua adat selalu memperdulikan, melestarikan kebudayaan yang sangat klasik ini untuk tetap kita ketahui masyarakat Kota Lubuk Linggau pada khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Mudah-mudahan nanti ini ke depan apabila nanti ada event yang sifatnya regional dan nasional yang berkenan dokumenter, nanti mudah-mudahan dengan restu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eriani, mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajang event ini. Nah, alhamdulillah setelah ajang event ini saya, Mbak Uli, saya ini guru mata pelajaran audio dan video. Jadi saya sifatnya hanya membimbing anak-anak. Mereka semua yang mengambil gambar, mereka semua saya hanya membimbing, mengarahkan saja sifatnya. Kemudian editing mereka belajar, kemudian tetap saya dampingi mereka. Kemudian finishingnya nanti di saya. Jadi kekurangan pengambilan gambar harus seperti ini sudah saya berikan kepada mereka semua. Nah, karena mereka ini dari jurusan multimedia, setidaknya pas kebetulan mata pelajaran saya, mereka pernah merasakan ilmu pengetahuan secara daring tentang mata pelajaran pengolahan audio dan video. Itulah saya yakin mereka punya ide, gagasan. Iya, punya tekad, kemampuan, dan mereka lah yang akan saya ambil. Jadi saya hanya sederhana menyeleksi anak-anak, penata kamera, kemudian saya sederhana.
Kalau Dari kamu berapa dulu, penata, Pak? ya. Dari berapa orang sampai Enggak, mengerucut? saya cuman pertama saya pelurkan ke grup karena saya ada grup Mapel audio dan video, saya pelurkan flyer itu disdik itu ke mereka. Oh, Siapa yang mau berminat? berapa yang excited gitu Ya. Nah dari situlah kita lihat mereka japri kan, mereka ya. japri, Pak saya mau ikut Pak, kamu mau apa? Berarti atas kemauan sendiri. Iya, ya, atas bukan? tidak dipaksakan. Boleh tanya sama mereka. Kemudian untuk yang penata kamera, kamu hobi apa? Berfoto. Coba kamu foto salah satu objek misalnya. Terserah foto apa. Kemudian saya lihat, ini bagus, punya bakat anak ini karena fotonya beda banget. Beda. Jadi kalau foto orang biasa sama sudah ada jiwanya untuk difoto, biasanya beda sekali hasilnya. Mungkin Mbak Uli. Membuat film dokumenter ternyata jadi pengalaman pertama bagi Dea, Sabrina, Rizky, Saputri, Deska, Indah, Vinky, Septi, dan Selvi. Capaian juara 1 dalam 2 event sekaligus membuat mereka yang terlibat dalam produksi film mengaku sangat terkesan. Dan mereka berharap bisa semakin produktif. Yang paling berharga ketika kalian ikut event ini apa? Pengalamannya banyak sih, soalnya kan ini pengalaman pertama jadi kameramen, jadi kesannya tuh lebih wow gitu. Wow. Oke, terima kasih. Sang pemeran utama Indah Saputri dengan logat bahasa daerah yang ternyata amat menjiwai dengan lakon yang ia mainkan. Indah mencoba mengungkapkan hal-hal yang sempat diperankannya dalam film dokumenter Mutiara Talang Belalau. Jadi aku nanya itu tentang tentang kayu, kan baru pertama kan nengok yang kok kayu ditata-tata, ada ayam, terus ada foto itu yang beras taruh di palak kan, terus untuk pakai ayam. Jadi kan itu penasaran kan ya, nanyo itu kan. Nah terus dijawab paknya, terus ada lagi kan ada yang kayu ditata-tata itu gitu, pakai mandau dipotong-potong, terus kunanya itu ya. Tapi itu sih itu biasanya. Terus nasi kuning kan. Nasi kuning itu ada ada ayam sikok tok ditaruh di Seingkung ya? Di pojok nasi kuning itu. Jadi penasaran lah kan. Itu tuh apa? Jadi ditanya gitu. Kedua, film dokumenter SMK Negeri 1 Lubuk Linggau berjudul Kandil Gemerlap yang diikutsertakan dalam lomba yang diadakan PGRI Kota Lubuk Linggau juga meraih juara 1 se-Kota Lubuk Linggau. Arwan Yanheta sebagai pemeran utama film ini menceritakan pengalamannya dan pesan moral di balik cerita film tersebut. Dedikasi seorang guru yang guru dan kepala sekolah, intinya sekolah instansi yang memperhatikan salah satu muridnya, dapat informasi dari baik dari wali kelas dan dari pengumpulan tugas-tugas online belajar daring, karena anak tersebut tidak mengumpulkan tugas daring, itu dicari sebabnya apa, dan kemudian ditemukan bahwa anak ini kurang mampu. Jadi dari situ pihak sekolah dibantu oleh guru mata pelajaran dan wakil kepala sekolah untuk memberi bantuan kepada anak tersebut. Jadi film itu sebenarnya didasari latar belakang yang nyata, Pak ya? Iya, real. Oke. Berapa prosesnya, berapa hari untuk proses, produksi? mungkin hampir 2 minggu. Dari nonton film itu apa hikmah yang bisa diambil oleh penonton? Untuk hikmah dari yang bisa diambil untuk pembelajaran, terutama karena temanya yang mengadakan itu guru PGRI, sebenarnya tujuannya itu ke guru-guru sebenarnya, karena jangan sampai mengejudge siswa ini malas, siswa ini kurang dalam pembelajaran. Cari dulu sebab dan kenapa anak tersebut tidak mengumpulkan tugas selama pembelajaran daring.
Dengan capaian terbaik pada 2 event bergengsi ini mendapat apresiasi dari Kepala SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, Eriani. Semangat anak-anak dan juga Dewan Guru untuk membuat film sampai akhirnya bisa mengharumkan nama SMK 1. Ya, saya sebetulnya awalnya ya nak ya, sudah lihat itu tayangan-tayangan brosur lomba itu. Tapi kan karena saya baru, saya diam begitu kan. Kemudian ada yang mencoba memberanikan diri ngirim brosur itu. Saya jawab, lanjutkan, saya bilang begitu kan. Kemudian saya tunggu. Dan ternyata mereka berproses dan ada yang ke ruangan sini menghadap. Bu, kami sedang proses pembuatan ikut lomba film PGRI maupun dari Dinas Pendidikan. Saya bilang yang PGRI temanya seperti apa? Begini, oh harusnya lebih baik tambah begini seperti itu kan. Dan alhamdulillahnya mereka mengikuti apa yang kita sarankan. Jadi setelah semuanya berproses, selesai, dikirim, saya menunggu kabarnya apa. Hanya saya berpikir, biasanya kalau sudah seperti ini kerjanya, saya bilang ke Pak Arwan, Pak Rudi, biasanya kalau kita sudah bekerja seperti ini akan kelihatan hasilnya. Mari kita tunggu dan tetap kita terima apapun hasilnya. Ternyata dua-duanya juara 1 gitu. Oke. Pertama saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang terdahulu sudah membuka jurusan multimedia dan satu lagi jurusan TIK ya Bu Emi ya? Iya. UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Saya berterima kasih itu. Nah, ternyata memang guru-guru di sini merespon jurusan yang dibuka itu. Terbukti dari hasil yang hari ini ya kan. Saya akhirnya berpikir untuk multimedia terkhusus ini. Yang saya lihat di sini, saya memang siswanya tidak ada, tapi di waktu-waktu senggang saya suka bergerilya di sekolah ini sendirian. Saya ingin tahu seluk-beluknya apa aja yang harus diperhatikan. Saya malah tiba-tiba muncul ide untuk bikin bioskop. Aneh kan? Saya itu terlalu berlebihan kadang-kadang nak. Tiba-tiba mau bikin hotel, tiba-tiba mau bikin bioskop gitu kan. Tapi saya belum tahu caranya seperti apa karena lahannya juga sudah habis. Saya sempat berbicara sama Pak Wakahumas tempo hari, beberapa hari yang lalu. Saya pikir kalau itu bisa kita lempar ke Dewan Guru, kemudian bisa disetujui, kita aksi gitu kan, maka ruangan 1 itu bisa dijadikan bioskop. Tinggal lagi kita mengkondisikan tempat duduknya, studionya, layarnya gitu sama kondisi ruangannya. Saya pikir kenapa tidak gitu kan. Dan saya pikir luar biasa kalau SMK 1 punya bioskop mini bioskop ya kan, atau apa ya selain dari bioskop apa namanya itu? Cineplex ya, Cineplex itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi tidak ngambang gitu kan. Ini sudah tidak ngambang tapi lebih real lagi seperti itu. Tim Harian Pagi Linggau Post Channel mengabarkan,